Setelahnya Zhao Zeng menghabisi musuhnya, dirinya lalu menerima telepon dari Chang Zhan, yang mana dia mengabari Zhao Zeng untuk ikut mendatangi pelelangan. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke gedung pelelangan. Zhao Zeng terlihat sudah sampai di tempat itu bersama dengan Lan Xi dan Su Yunwen. Zhao Zeng cukup terkejut dikarenakan ternyata Chang Zhan telah mendaftarkan dirinya sebagai tamu VIP di tempat tersebut. Dan sebagai tamu VIP, dirinya pun lalu mendapatkan ruangan pribadi yang juga sangatlah mewah. Singkat cerita, beberapa item ternyata sudah banyak yang sudah berhasil terjual. Namun dari semua item yang sudah ditawarkan, belum ada satupun yang mampu menarik perhatian Zhao Zeng. Hingga tiba saat penawaran item yang ke-37. Ternyata item itu adalah dagger dengan tingkat konduktivitas 35% bernama Peerless Dagger. Sontak ucapan kagum terdengar dari para peserta. Hal tersebut dikarenakan item tersebut memiliki tingkat konduktivitas yang sangat tinggi. Begitu pula dengan Zhao Zeng, dirinya yang terkejut sekaligus sangat tertarik dengan dagger tersebut. Lalu meminta Chang Zhan untuk bisa mendapatkan dagger tersebut. Singkat cerita, setelah persaingan yang sengit untuk mendapatkan dagger tersebut, pada akhirnya dagger itu berhasil terjual pada Zhao Zeng seharga 2 kristal ungu tingkat tinggi. Ternyata keberhasilan Zhao Zeng mendapatkan item itu adalah dikarenakan bantuan Chang Zhan yang telah mengatakan pada pemimpin pelelangan bahwa Zhao Zeng adalah orang yang telah menyuplai kulit Wine God Pterosaur. Hingga pada akhirnya mereka pun langsung setuju untuk menyerahkan dagger tersebut. Diketahui, kulit Wine God Pterosaur yang Zhao Zeng jual pada Chang Zhan ternyata telah diolah menjadi sebuah armor dengan tingkat konduktivitas 30%, yang menurut Chang Zhan, armor tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan Peerless Dagger. Namun di dalam hatinya Zhao Zeng berkata, tidak setuju dengan pernyataan Chang Zhan yang mengatakan bahwa armor tersebut merupakan alat pertahanan yang terbaik. Karena menurut Zhao Zeng, sebuah senjata yang luar biasa tetap masihlah alat pertahanan yang lebih baik. Singkat cerita, Zhao Zeng baru saja selesai mencoba senjata barunya. Dirinya lalu menghubungi leader Wu untuk menanyakan di mana tempat mereka akan berkumpul, dan setelah dirinya mendapatkan alamat tersebut, dirinya pun lalu langsung beranjak ke tempat itu. Tempat lalu berpindah di Natural House, sebuah tempat yang dijanjikan leader Wu sebagai tempat pertemuan. Zhao Zeng yang sudah sampai di tempat itu lalu disambut seseorang dengan memanggilnya Tuan Ahli. Zhao Zeng yang lalu merasa canggung dengan panggilan tersebut, lalu memutuskan untuk memperkenalkan dirinya dengan nama palsu, yaitu Gao Shao. Dengan anggota tim yang kini semuanya telah berkumpul, mereka semua pun langsung membuat perencanaan mengenai misi yang akan dilakukan. Diketahui, misi kali ini merupakan misi untuk mengambil perawatan kesehatan dan juga suplai dari rumah sakit di kota Ye. Asosiasi Seniman Bela Diri meminta mereka minimal harus mendapatkan 3 set untuk dapat dinyatakan telah berhasil menyelesaikan misi. Dengan tingkat kesulitan misi bisa dikatakan sangat tinggi, dikarenakan itu merupakan tingkat kesulitan Abyss. Tingkat kesulitan misi dikelompokkan menjadi 4, yaitu normal, elite, Abyss, dan hell. Dan tingkat kesulitan misi yang akan dikerjakan saat ini setara dengan misi Wine God Pterosaur sebelumnya. Singkat cerita, mereka kini telah hampir tiba di lokasi misi, dan mereka pun lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketua tim juga menginstruksikan kepada mereka untuk membersihkan area di wilayah kota Ye agar dapat memanfaatkannya sebagai area sementara milik mereka. Terlihat Zhao Zeng lalu berjalan bersama dengan seseorang bernama Tu Fu. Tu Fu yang sudah menganggap Zhao Zeng sebagai saudaranya, lalu mengingatkannya untuk tidak jauh-jauh darinya dikarenakan terdapat banyak poison zombie di tempat itu. Hingga pada saat Zhao Zeng melihat Tu Fu yang mencoba melindunginya dengan memukul poison zombie yang datang menggunakan bodem raksasanya, Zhao Zeng pun lalu pada akhirnya memberitahukan Tu Fu bahwa nama aslinya bukanlah Gao Shao, yang pada akhirnya membuat Tu Fu yang sedang menghajar zombie malah jadi teralihkan dikarenakannya. Namun tiba-tiba anak panah dari Zhao Zeng melesat tepat mengenai zombie yang akan menyerang Tu Fu. Hingga akhirnya Tu Fu pun lalu memaafkan Zhao Zeng atas kebohongannya, dikarenakan dirinya juga merasa telah diselamatkan dengan tembakannya tadi. Setelah beberapa waktu mereka menghabisi waktu untuk menghabisi poison zombie, mereka pun lalu memilih untuk beristirahat selama 10 menit. Di sela-sela istirahat mereka,
Seseorang bernama Wei Heng lalu berkata, "Gao Shou, di sana terdapat banyak poison zombie, dan itu tidak akan mudah seperti sebelumnya. Apa kau benar-benar akan tetap mengikuti kami? Seorang tingkat 4 hanya akan mencari mati jika ke sana. Jangan jadi penghalang bagi kami. Beberapa orang tidak akan bisa menghasilkan uang jenis itu." Ucapan Wei Heng yang lalu disambut gelak tawa rekan-rekannya yang lain. Tiba-tiba seseorang datang mendekati dirinya. "Beberapa orang tidak dapat mendapatkan uang jenis itu. Jadi, apa menurutmu kau bisa mendapatkannya? Sampah sepertimu hanyalah seperti seorang pengecut," ucap Tufu yang lalu membela Zhao Zeng. Wei Heng yang tidak terima ucapan Tufu sontak berdiri, dan Tufu sendiri lalu melanjutkannya dengan cara menantangnya. Namun tiba-tiba muncul Zhao Zeng di antara mereka berdua untuk memisahkan mereka. Dirinya pun meminta Tufu untuk tenang dan mengatakan padanya bahwa niat Wei Heng itu baik, dikarenakan ia hanya mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, di balik sikap Zhao Zeng yang seperti itu, di dalam hatinya, dirinya sebenarnya sangat ingin memberi pelajaran pada Wei Heng. Namun, dikarenakan ia takut nanti akan berefek pada jalannya misi, pada akhirnya dirinya hanya mampu bersabar dengan sikap orang itu. 10 menit beristirahat pun berlalu. Kini mereka sudah mulai lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi pencarian. Mereka yang saat ini berlari dengan sangat cepat melalui atas gedung. Tufu juga mulai menilai bahwa kecepatan Zhao Zeng dalam berlari ternyata sangatlah cepat, bahkan hingga mampu mengejar kecepatan anggota tim yang lain. Melihat hal itu, kekhawatirannya pun mulai berkurang, dikarenakan seandainya Zhao Zeng tidak bisa bertarung, maka dipastikan dia dapat melarikan diri dengan cukup baik. Hingga pada saat mereka sedang berlari, tiba-tiba terdengar suara raungan dan lalu terjadi ledakan di hadapan mereka. Mereka yang mencoba melihat apa yang terjadi. Ternyata ada sekumpulan poison zombie di bawah mereka. Namun tak selang lama kemudian, salah satu rekan lalu meminta mereka untuk bersembunyi. "Monster apa itu? Setidaknya monster itu berada di tingkat 10 atau bahkan lebih tinggi dari itu," ucap orang-orang di dalam tim yang sangat takjub dengan sosok makhluk yang mereka temui itu. Hingga akhirnya salah satu orang menyuruh mereka untuk memanfaatkan keadaan saat ini yang mana semua poison zombie sedang teralihkan untuk dapat melaju dengan cepat menuju lokasi tujuan. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di dekat rumah sakit nomor 1 di kota Ye. Namun, langkah mereka kini terpaksa terhenti dikarenakan di depan rumah sakit terdapat sosok Green Scale Poison Zombie. Diketahui, Green Scale Poison Zombie sebenarnya memiliki pergerakan yang sangat lambat dan memiliki peluang besar untuk menghasilkan kristal ungu. Akan tetapi, monster itu pun juga memiliki pertahanan yang sangat kuat. "Leader Wu, apa Green Scale Poison Zombie benar-benar memiliki pergerakan yang lambat?" "Itu benar. Meskipun dia memiliki pertahanan yang sangat kuat, namun itu dibatasi dengan kecepatannya yang lambat. Kalau begitu, aku memilih untuk membunuhnya." "Oi nak, apa kau gila?" "Saudara Si, aku tahu apa yang aku lakukan." "Tahu apa yang kau lakukan?" "Ya, kamu tahu bagaimana cara untuk membawa kami untuk mati bersamamu." "Woi, apa-apaan ucapan omong kosongmu itu? Apa aku salah? Selain menembakkan busur panahnya, memangnya apa lagi yang bisa dia lakukan? Jangan katakan padaku bahwa anak panahmu akan mampu menembus pertahanan Green Scale Poison Zombie itu." Wei Heng benar, anak panah tidak akan menembus pertahanannya. Jadi, aku masih memiliki ini. Sontak rekan-rekannya yang melihat Zhao Zeng memiliki Peerless Dagger pun terkejut dan tidak menyangka bahwa Zhao Zeng lah yang telah membeli dagger itu di pelelangan. Namun, lagi-lagi Wei Yu meragukan Zhao Zeng. Dirinya menganggap meskipun Zhao Zeng memiliki senjata yang bagus, namun dia yang hanyalah seniman bela diri tingkat 4, lalu mencoba mengalahkan Raja Poison Zombie yang berada di tingkat 9, maka itu hanya akan mencari mati. "Percayalah padaku, aku memiliki kepercayaan diri bahwa aku akan mampu mengalahkan Green Scale Poison Zombie itu seorang diri. Aku hanya perlu bantuan kalian semua untuk membersihkan Poison Zombie yang ada di sekitarnya. Tolonglah, percaya padaku." "Baiklah, aku percaya padamu."
jawab Tu Fu, yang lalu rekan-rekan tim yang lain pun juga ikut mempercayainya. Teman besar, ayo bermain. Zhao Zeng pun langsung turun ke bawah dan lalu melesat melewati sekumpulan poison zombie, hingga saat ada zombie yang menghadang di hadapannya. Daggernya pun langsung menembus zombie itu, hingga pada akhirnya Zhao Zeng sampai juga di hadapannya Green Scale Poison Zombie. Sebuah pukulan dengan kekuatan yang sangat besar dilancarkan oleh Green Scale Poison Zombie. Namun, Zhao Zeng yang masih dapat menghindar, dirinya pun lalu melompat, hingga saat bos zombie itu akan menyerang Zhao Zeng lagi ketika masih di udara. Zhao Zeng yang lalu menghindari tinju tersebut lalu menebas tangan zombie itu. Kini Zhao Zeng sudah mengakuinya sendiri bahwa pertahanan lawannya memanglah sangat kuat. Hanya saja pergerakannya memang sangat lambat, bahkan lebih lambat dari Wine God Pterosaur. Di sisi rekan-rekan tim Zhao Zeng yang masih menghabisi para poison zombie yang berdatangan, Tu Fu yang juga sembari memperhatikan pertarungannya Zhao Zeng, dirinya kini mengakui bahwa Zhao Zeng memang sangatlah cepat. Namun, bagi Wei Heng, kecepatan Zhao Zeng tetap tidak akan berarti jika dia hanya bisa menghindar ke sana kemari tanpa mampu memberikan damage pada lawan. Semuanya, kita harus memberikan waktu dan ruang untuknya, ucap salah satu orang yang menyuruh mereka untuk tetap menghabisi poison zombie di sekitar mereka. 2 jam pun berlalu. Terlihat poison zombie yang berdatangan kini malah semakin banyak dan tidak ada habis-habisnya. Sialan, dia benar-benar membawa kita untuk mati bersamanya. Kalian semua yang terbawa dengan pikiran gilanya, lihatlah, dia hanya bisa melompat ke sana kemari selayaknya monyet. Dia bahkan belum memberikan kerusakan pada poison zombie itu, ucap Wei Heng yang mulai kesal dengan Zhao Zeng. Bahkan, leader Wu juga kini mulai meragukan apakah Zhao Zeng bisa melakukannya atau tidak. Tiba-tiba di sisi Zhao Zeng, Green Scale Poison Zombie yang dilawannya mengalami muntah darah. Rekan-rekannya Zhao Zeng pun sontak terkejut dengan apa yang terjadi, dikarenakan mereka yakin Zhao Zeng belum memberikan damage yang berarti pada zombie tersebut. Hingga pada akhirnya, Tu Fu mengingatkan mereka untuk tidak perlu memikirkan hal tersebut, dan untuk tetap percaya pada Zhao Zeng untuk dapat menyingkirkan poison zombie yang berdatangan. Zhao Zeng yang kini sedang memikirkan tindakannya yang sedikit demi sedikit menyerang akan mampu mengalahkan zombie tersebut mulai berpikir bahwa hal tersebut ternyata memakan waktu yang sangat lama. Ia pun mulai mengkhawatirkan rekan-rekannya yang juga mendapatkan tekanan yang sangat besar. Hingga pada akhirnya, dirinya mulai memikirkan suatu rencana. Dirinya lalu berlari menjauh dari zombie tersebut, hingga saat dirinya mencapai di hadapan bangunan. Dirinya pun lalu berlari ke atas gedung. Zombie tersebut lalu menyerang hingga membuat gedung di hadapannya hancur. Zhao Zeng yang ternyata telah melompat ke sisi lain. Saudara Si, datanglah dan bantu aku. Serang bagian kakinya sekarang. Baiklah, aku datang. Amarah zombie kini mulai mengarah kepada Tu Fu. Tu Fu yang kini sedang mencoba berlari menghindari tangkapan zombie itu. Lalu, teman besar, targetmu ada di sini, ucap Zhao Zeng sembari melompati zombie itu dan lalu berpindah ke posisi gedung lainnya. Saudara Si, aku akan mengagronya. Terus serang bagian kakinya. 30 menit kemudian, dengan menggunakan taktik dari Zhao Zeng yang ditambah dengan bantuan dari Tu Fu, HP Green Scale Poison Zombie kini sudah tersisa tinggal sedikit. Zhao Zeng yang lalu merasa dirinya mampu segera mengakhirinya. Ia pun melompat dan lalu menusuk dada zombie itu hingga membuat zombie itu sekarat. Dan pada akhirnya, Green Scale Poison Zombie pun dikalahkan. Dan Zhao Zeng juga kini telah berhasil naik level menjadi level 39. Dan leader Wu lalu mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Zhao Zeng. Pada malam harinya, mereka kini beristirahat di suatu rumah. Mereka yang juga sedang merasa senang dikarenakan selain mendapatkan kristal ungu, mereka juga mendapatkan sisik-sisiknya yang juga akan membuat mereka menjadi kaya. Walaupun pada akhirnya leader Wu mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi jika tanpa bantuannya Zhao Zeng. Tu Fu yang masih sangat bangga dengan Zhao Zeng yang ternyata menyembunyikan kemampuannya dan bahkan telah mampu menipunya. Leader Wu lalu mengajak rekan-rekannya untuk menghentikan candaannya dan segera beristirahat lebih awal.
hingga pada akhirnya mereka kini mulai mencoba untuk tidur. Singkat cerita, di saat mereka sedang tertidur, ternyata Wei Heng mengendap-endap pergi keluar ruangan. Zhao Zeng, Lu Yongsan dan Xiao Jian mungkin telah gagal dalam membunuhmu, tapi bukan berarti aku tak bisa, ucap Wei Heng yang ternyata selama ini dia sudah mengerti identitasnya Gao Shao adalah Zhao Zeng, dan dirinya juga sedang mengaktifkan alat transmisi yang mampu memancing kedatangan gelombang zombie. Keesokan harinya, mereka mulai memasuki bangunan rumah sakit serta mengambil peralatan dan juga obat-obatan dari tempat itu. Sembari membersihkan poison zombie yang datang untuk menghadang, mereka berusaha secepat mungkin untuk dapat keluar dan memindahkan bawaannya. Hingga saat mereka berhasil keluar dari rumah sakit dan mulai memasukkan jarahannya ke atas mobil, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suatu suara, hingga pada akhirnya salah satu rekan mereka yang bertugas untuk memantau dari ketinggian mengatakan bahwa gelombang zombie dalam jumlah sangat banyak sedang mengarah ke arah mereka. Dengan zombie yang saat ini sudah berdatangan dan juga mulai mencoba untuk menerobos pagar pembatas, pada akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dan pergi ke atas gedung. Leader Wu lalu menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi dan meminta maaf kepada rekan-rekannya karena menurutnya karena dirinya lah mereka semua harus terjebak dalam posisi yang seperti itu. Tu Fu yang masih tampak tenang lalu mengatakan pada Leader Wu bahwa dirinya tidaklah perlu meminta maaf dikarenakan mereka datang ke tempat itu atas kemauan mereka sendiri. Sudah berada di situasi yang seperti ini, kenapa kau malah mengatakan kata-kata yang manis? Lalu katakan padaku, jalan apa yang masih kita miliki? Ucap Wei Heng yang menyindir Tu Fu. Tu Fu yang lalu sangat ingin menghajar Wei Heng dikarenakan ucapannya itu. Tiba-tiba, aku memiliki jalan. Apa? Saudara Gao Shao, kamu masih memiliki jalan? Ucap Tu Fu yang terkejut dengan pernyataan dari Zhao Zeng. Zhao Zeng lalu menjelaskan rencananya pada mereka, yang mana dirinya akan pergi keluar dari tempat itu, lalu akan kembali lagi dengan membawa helikopter. Hanya saja, dirinya juga meminta kepada yang lainnya untuk dapat mempercayainya. Leader Wu lalu mengatakan bahwa meskipun tempat tersebut berada kurang dari 5 km, namun kondisi jalan kini sudah diblokade oleh para poison zombie. Dan selain itu, mengemudikan helikopter itu tidaklah seperti mengemudikan mobil. Dirinya lalu menanyakan Zhao Zeng apakah ia benar-benar mampu mengemudikannya. Zhao Zeng lalu menjawab bahwa mereka tidak perlu khawatir dikarenakan ia pasti bisa berlari menuju tempat tersebut. Dan soal mengemudikan helikopter, ternyata dirinya juga telah mempelajarinya dari pelayan Su. Saudara, apa kau yakin mengenai ini? Jangan khawatir, aku memiliki peluang sebanyak 70% bahwa aku akan berhasil. Katakan pada kami, apa yang kau perlukan? Jangan menyerah sepanjang periode tersebut. Tunggulah aku untuk kembali. Dan Zhao Zeng pun lalu mulai berlari dengan kecepatan penuhnya sembari terus-menerus menerobos kerumunan zombie di tempat itu. Rekan-rekannya yang ditinggalkan Zhao Zeng yang melihat tindakan mempertaruhkan nyawanya seperti itu, lalu mereka pun mulai menganggap Zhao Zeng mulai saat ini adalah saudaranya. Namun, tidak begitu dengan Wei Heng. Dirinya malah mengatakan bahwa tidak ada yang menjamin bahwa Zhao Zeng tidak akan mengabaikan mereka dan lalu pergi melarikan diri seorang diri. Ucapannya tersebut lalu membuat yang lainnya mulai merasa geram padanya. Wei Heng, setelah misi ini berakhir, nyahlah, kau bukanlah lagi anggota dari The Lightning Team. Ya, baiklah, aku akan pergi sekarang. Sangat disesalkan, kalian semua tak akan bisa menyelesaikan misi ini. Wei Heng pun lalu pergi dari tempat itu dan lalu menuju sisi lain atap gedung. Kemudian dia mengambil sesuatu yang telah ia sembunyikan yang ternyata itu adalah para layang. Tetaplah tinggal di sini dan mati. Aku tidak punya waktu untuk menemani kalian. Di sisi rekan-rekannya Zhao Zeng yang lain, terlihat para zombie sudah menerobos pintu balkon gedung. Dan selain itu, jumlah zombie yang menumpuk di sisi gedung ternyata telah membuat mereka berangsur-angsur mulai akan mencapai atas gedung juga. Tempat lalu berpindah ke tempat Zhao Zeng berada. Terlihat Zhao Zeng kini sudah berhasil keluar dari kerumunan poison zombie. Dan terlihat juga hanya ada beberapa poison zombie di tempat itu. Ternyata selama ini dirinya selalu menggunakan mode tak terlihatnya. Hal itulah yang membuat dirinya dapat melewati sekumpulan zombie dengan cepat
dan tanpa perlu menarik perhatian mereka. Pada saat ia mulai akan melanjutkan perjalanannya lagi, ada sosok poison zombie yang di hadapannya tiba-tiba terkena serangan, dan ternyata yang menyerang zombie itu adalah Black Armored tingkat 7, yang juga merupakan salah satu musuh bebuyutannya poison zombie. Black Armored memiliki kemampuan untuk menggunakan ekor tajamnya selayaknya pedang yang mampu menebas dan membunuh poison zombie dengan mudah. Zhao-Zeng yang saat ini sedang terburu-buru berusaha untuk menjauh dari monster tikus itu dan mencoba untuk tidak memprovokasinya. Namun tiba-tiba ekor monster tikus itu mencoba menebas Zhao-Zeng. Dirinya yang masih berhasil menghindari serangan tersebut lalu merasa lumayan terkejut tentang bagaimana tikus itu dapat mengetahui posisi dirinya. Dan setelah mencari tahu, ternyata ditemukanlah sebercak noda darah dari poison zombie di lengan bajunya. Tidak heran tikus itu dapat menemukannya dengan aroma darah yang sekuat itu. Zhao-Zeng lalu mencoba menghindari serangan dari tikus itu lagi. Dan dibanding sebuah skill penghancur tulang yang dilancarkan, ternyata tidak mampu melukai kulit monster tikus itu. Monster tikus yang saat ini malah semakin marah pada Zhao-Zeng. Dirinya lalu memperkirakan dengan defense lawan yang kuat seperti itu, paling tidak dirinya membutuhkan waktu 10 menit untuk mengalahkannya. Sayangnya saat ini dirinya tidak memiliki waktu untuk melayani monster tikus itu. Ia pun lalu merobek bagian lengan baju yang terdapat noda darah zombie, dan serangan tikus itu lalu tepat mengenai sobekan bajunya Zhao-Zeng yang telah ditinggalkan. Dalam mode tak terlihatnya, Zhao-Zeng kini kembali melanjutkan perjalanannya, hingga pada akhirnya dirinya sampai di lokasi helikopter berada. Dirinya pun langsung mengisi bahan bakarnya sembari berharap helikopter tersebut masih bisa terbang. Hingga pada saat dirinya terpaksa harus mencongkel pintu helikopter tersebut dengan daggernya. Hal itu lalu membuat mode stealth-nya pun menjadi menghilang, dan otomatis zombie-zombie yang ada di area tersebut menyadari adanya Zhao-Zeng. Para zombie yang kini mulai mendatangi Zhao-Zeng, Zhao-Zeng pun lalu sesegera mungkin memasuki helikopter. Namun, setelah dirinya masuk ke dalamnya dan mencoba menghidupkannya, ternyata tombol-tombol di hadapannya sangatlah banyak dan juga berbeda dengan tombol-tombol yang diajari pelayan Su padanya. Hingga pada saat ia mencoba menekan satu persatu tombolnya, pada akhirnya helikopter itu berhasil hidup. Di tempat rekan-rekan Zhao-Zeng berada, sudah 20 menit sejak kepergian Zhao-Zeng, dan mereka yang ditinggalkan Zhao-Zeng mulai tidak yakin Zhao-Zeng akan kembali. Bertahanlah, kita harus mempercayai saudara kita. Sekumpulan orang-orang bodoh. Mungkin saja Zhao-Zeng kini telah mati oleh poison zombie. Apa kalian pikir dia itu dewa? Bajingan kau. Izinkan aku mengatakan suatu rahasia. Alasanku untuk bergabung bukanlah untuk satu kristal ungu yang menyedihkan itu. Namun, jika aku membunuh Zhao-Zeng, maka aku akan mendapatkan 2 kristal ungu tingkat menengah. Jadi, kalian semua hanyalah sekedar tambahan. Ucap Wei Heng yang lalu dirinya menghidupkan mesin para layangnya. Dan ia pun lalu pergi meninggalkan tempat itu. Namun, baru beberapa saat dirinya meninggalkan gedung tersebut, tiba-tiba muncul sebuah helikopter mengarah padanya. Dan ketika helikopter itu semakin mendekat, dirinya pun lalu menyadari bahwa Zhao-Zeng masihlah hidup, dan Zhao-Zeng juga yang sedang mengemudikan helikopter itu.